Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan mengizinkan setiap kita pada hari ini kita bisa kembali untuk berkumpul dan kita kembali untuk beribadah. Dan kita percaya khususnya dalam pertengahan bulan Februari ini kita sudah masuk di dalam satu pembahasan yaitu kita memulai khususnya dalam eksposisi kitab Kolose. Di mana kitab Kolose adalah satu kitab yang kita sudah dengar bahwa ini adalah satu surat yang ditulis oleh Paulus waktu dia berada di penjara. Dan kita percaya bahwa surat yang dituliskan kepada jemaat Kolose adalah surat yang pertama yang dituliskan dari penjara. Maka the first letter of the prison epistle, kita melihat bagaimana setiap apa yang sudah dituliskan kepada setiap jemaat yang ada di Kolose adalah satu anugerah Tuhan untuk jemaat yang ada di Kolose belajar bagaimana untuk mengerti apa yang menjadi pengertian doktrin tentang Kristus. Maka kita melihat surat Kolose dikenal sebagai satu surat yang memberikan akan satu tema, what is the supremacy of Christ? Apa itu yang menjadi keutamaan Kristus? Dan kita bersyukur kepada Tuhan melalui jemaat yang ada di Kolose ini. Kita bisa belajar untuk bagaimana jemaat belajar menelaah dengan kritis tentang apa yang menjadi pengertian why we must to believe in Christ. Kenapa kita harus percaya kepada Kristus dan bagaimana kita mengimani Kristus dalam kehidupan kita, khususnya di dalam setiap permasalahan yang timbul, di dalam setiap serangan-serangan yang berasal dari luar maupun serangan yang berasal dari dalam, dan bagaimana semangat inkarnasi Kristus dapat senantiasa menjadi sebuah kesaksian yang terpancar dari setiap kehidupan orang-orang percaya. Maka kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Khususnya kita sudah membahas dalam pertemuan yang pertama, yaitu kita bicara tentang the supremacy of Christ. Dan kita sudah melihat bagaimana keutamaan Kristus menjadi satu hal yang menonjol di dalam setiap tema-tema yang ada. Dan minggu lalu kita sudah membahas tentang the uniqueness of Christ. Yaitu kita melihat keunikan Kristus. Di mana keunikan itu tidak pernah ada di dalam setiap kepercayaan-kepercayaan yang ada. Karena tidak pernah ada konsep inkarnasi datang dalam dunia. Dan menyatakan Allah adalah Allah yang penuh kasih sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal dan memberikan jalan satu-satunya bagaimana setiap kita dapat keluar dari dosa, dapat memperoleh akan keselamatan dan memperoleh pengampunan dan memperoleh hidup yang kekal. Maka hari ini kita akan bersama-sama akan melanjutkan khususnya dalam pembahasan kita, yaitu kita belajar bagaimana jemaat Kolose belajar mempercayai Kristus di dalam pelayanan, di dalam penderitaan. Dan mari kita bersama-sama akan masuk di dalam pembahasan kita pada hari ini. Dan saya mengundang saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka di dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama. Dan kita akan membaca dari ayat 24. Kolose pasal yang pertama ayat 24. Kita akan membaca sampai kepada pasal 2 ayat 5. Kolose pasal yang pertama ayat 24, kita membaca sampai pasal 2 ayat yang kelima. Dan kiranya Tuhan memimpin kita untuk setiap kita bisa bersama-sama hidup di dalam kebenarannya, dan biarlah firman Tuhan menuntun kita semua. Baik, saudara sekalian, kita akan membacanya ayat 24 sampai pasal 2 ayat 5. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turun keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia,
dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati aku terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Sekian pembacaan firman Tuhan, dan biarlah setiap kita semua dapat melihat inilah firman yang akan menuntun kita, dan kiranya Tuhan memakai setiap pembahasan pada hari ini untuk memberikan akan hikmat dan bijaksana bagi kita semua. Dan kiranya Roh Kudus bekerja dalam setiap kita masing-masing. Mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa, kita memohon Tuhan bekerja dalam setiap kita masing-masing. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Kami mohon kepada Tuhan kiranya Engkau sendiri yang bertahta di atas mimbar ini untuk dapat memberikan guidance bagi kami, untuk memberikan akan kekuatan bagi kami, untuk bagaimana setiap kami dengan iman kami percaya bahwa hanya dalam kebesaran-Mu saja kami baru dapat melihat kesempurnaan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam kami menelaah kebenaran-Mu. Dan jangan biarkan kuasa kegelapan merampas setiap sukacita kami. Tapi kami rindu setiap kami dapat melihat dengan penuh sukacita akan setiap kebenaran-Mu, dan biarlah kemerdekaan itu menjadi satu hal yang membuat kami hidup benar di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita sudah membahas di dalam 2 pertemuan, khususnya kita melihat surat Kolose adalah satu surat di mana ditulis oleh Paulus untuk membacakan kepada setiap mereka bagaimana mereka harus tetap bertahan di dalam Kristus. Kenapa surat ini perlu ditulis? Karena ada satu kondisi yang kita harus mengerti bahwa saudara, pada saat jemaat Kolose dirintis bukan di dalam kelimpahan. Jemaat Kolose dirintis bukan di dalam akan satu kesempurnaan. Bagaimana mereka sudah mengerti doktrin, mereka sudah mengerti akan pengetahuan Alkitab, mereka punya akan satu wawasan yang luas. Saudara, mereka adalah orang-orang yang terbatas secara pengertian. Mereka orang-orang yang terbatas secara doktrin. Mereka orang-orang yang terbatas dalam pengenalan akan setiap pengertian firman Tuhan. Mereka masih sangat terbatas. Kalau kita melihat kepada sejarah kenapa jemaat Kolose bisa terintis, kita melihat semua itu muncul adalah karena waktu di hari Pentakosta dan waktu Petrus berkhotbah dan ribuan orang bertobat. Dan kita melihat daripada saat ribuan orang bertobat itu, salah satunya adalah dari provinsi Frigia, di mana yang mewakili akan Kolose, maka di situ mereka mendapatkan berkat firman Tuhan, mereka memperoleh momen pertobatannya, dan mereka mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati mereka dibakar oleh Roh Kudus. Dan pada saat kita melihat mereka akhirnya belajar firman Tuhan di Yerusalem, dan mereka akhirnya kembali ke Frigia. Mereka kembali ke provinsi Frigia. Dan waktu mereka kembali, di situ mereka adalah orang awam. Mereka bukan hamba Tuhan. Mereka adalah orang biasa. Tapi mereka dibakar hatinya oleh Injil. Sehingga pada saat kita melihat hatinya dibakar oleh Injil, akhirnya mereka dipakai Tuhan merintis gereja. Maka saya sudah berkali-kali mengatakan, perintisan jemaat di Kolose, perintisan gereja yang ada di Hierapolis dan yang ada di Laodikia, bukan dirintis oleh pendeta. Bukan dirintis oleh missionary, bukan dirintis oleh utusan-utusan sinode. Tetapi kita melihat perintisan yang terjadi di Kolose, di Hierapolis, dan juga terjadi di Laodikia adalah orang awam yang bernama Epafras. Dan kita melihat Epafras dipakai oleh Tuhan, di mana dia dibakar hatinya oleh karena dia mendengar Kristus, dan dia mendengar Injil Kristus, dan hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga pada saat dia pulang ke Frigia, dan mereka tidak bisa diam, mereka harus memberitakan Injil. Dan waktu mereka memberitakan Injil, dan akhirnya kita melihat satu demi satu mendengar Injil Tuhan, hatinya dipertobatkan. Dan akhirnya kita melihat
melihat jemaat di Kolose terintis, jemaat di Hierapolis terintis, dan juga jemaat yang ada di Laodikia terintis. Tetapi pada saat kita melihat jemaat ini, waktu mereka bisa dirintis, apakah mereka dapat menghadapi akan satu kehidupan yang nyaman? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena pada saat kita melihat orang-orang Yahudi justru melakukan serangan. Justru kita melihat orang-orang Yahudi melakukan akan satu tindakan-tindakan seakan-akan bahwa orang Kristen adalah orang murtad, orang bidat, dan orang sesat. Dan kita melihat beberapa hal bagaimana orang-orang Yahudi mereka menyerang orang-orang Kristen secara ceremonial attack. Yaitu mereka mengatakan hari Sabat Tuhan seharusnya setelah kebaktian pulang rumah dan tidak melakukan apa-apa. Tapi justru kita melihat orang-orang Kristen, waktu mereka setelah pergi ke bait suci, mereka justru melakukan pekerjaan-pekerjaan. Hari Sabat seharusnya ingat dan kuduskan. Sehingga orang Yahudi pada saat mereka beribadah, mereka pulang dan mereka tidak melakukan tindakan apa-apa. Maka waktu hari Sabat Tuhan, waktu misalnya ada sapi jatuh ke selokan, maka orang Yahudi tidak boleh membantu sapi itu untuk keluar daripada selokan itu. Sedangkan orang Kristen mengatakan bahwa justru hari Sabat kita harus melakukan pekerjaan lebih. Yaitu apa? Untuk melayani Tuhan. Maka waktu kita melihat orang Kristen punya konsep, hari Sabat justru harus melayani Tuhan, harus melakukan pertolongan, harus menjadi berkat bagi orang lain. Justru orang Yahudi mengatakan tidak boleh. Dan itulah mengapa mereka melakukan ceremonial attack. Yaitu mengatakan bahwa apa? Bahwa, hei engkau orang-orang Kristen, kau sudah melanggar tradisi yang ada pada Yahudi. Kedua, kita sudah membahasnya, yaitu adalah asketism. Yaitu mereka secara asketism, mereka mengatakan bahwa tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Hari ini tidak boleh melakukan ini, hari ini tidak boleh melakukan itu. Tapi justru orang Kristen menganggap segala sesuatu diperbolehkan. Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan, tetapi apakah itu semua berguna bagimu? Dan saudara, kita melihat ajaran Kristen seakan-akan menjadi satu ajaran yang selebor bagi orang Yahudi, sehingga akhirnya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa orang Kristen sudah tidak lagi melakukan setiap apa yang diturunkan atau oral teaching, pengajaran oral dari nenek moyang leluhur, itu sudah menjadi sesuatu yang tidak dipertimbangkan. Maka kita melihat di dalam tradisi Yahudi sampai mereka ada satu kitab namanya Talmud, di mana kitab Talmud adalah kitab yang berisikan setiap hukum-hukum yang dikumpulkan dari nenek moyang, dan itu semua dikumpulkan dan dijadikan akan satu standar etika atau standar moral bagaimana kita menjalankan hukum Taurat. Nah, saudara, itu sudah menjadi satu penafsiran-penafsiran yang dimutlakan sama seperti firman Tuhan. Dan itulah kenapa mereka menjadikan itu sebagai the guidance atau the handbook of ascetism dari mereka. Dan itu menjadi sesuatu yang akhirnya dipaksakan sehingga waktu orang-orang Kristen menjalankan akan kehidupan rohaninya, tetapi di dalam pemikiran yang berbeda dengan handbook of ascetism dari orang-orang Yahudi, itu akhirnya membuat orang-orang Yahudi menjadi seperti kebakaran jenggot. Karena apa? Karena seakan-akan mereka orang Yahudi, tetapi mereka tidak melakukan akan apa yang menjadi tradisi Yahudi. Tentu saja, saudara, kita melihat kemarahan itu, kalau kita bisa katakan secara manusia itu sesuatu yang normal. Seperti hari ini kita melihat kita baru melewati Chinese New Year. Dan kita melihat Chinese New Year dirayakan dengan satu hal biasanya dalam sebuah kemegahan. Lalu semua dirayakan dengan penuh sukacita. Dan bahkan kita melihat Chinese New Year kita juga melakukan banyak hal-hal yang berbau tradisi leluhur. Kita perlu juga untuk bagaimana menyembah kepada nenek moyang. Kita perlu juga bagaimana memakai akan hiyo dan kita pai-pai kepada setiap nenek leluhur kita dan orang-orang yang mendahului kita, dan kita berdoa supaya mereka fine-fine aja di tempat mereka berada, di alam baka, di alam sana. Saudara, kita melihat bagaimana penyembahan kepada arwah, penyembahan kepada nenek moyang dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang seakan-akan harus dikerjakan, apalagi di dalam tradisi Chinese oleh orang Chinese.
Tapi kita juga tahu sebagai orang Chinese Christian, kita melihat bagaimana kita sudah tidak menganggap bahwa budaya leluhur itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bahkan kita mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena kita tahu setelah manusia mati, manusia meninggal, maka semua ada di dalam akan ruangnya Tuhan. Istilahnya itu semua sudah dalam kedaulatan Tuhan. Maka manusia tidak bisa mendoakan arwahnya diterima oleh Tuhan atau tidak. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat atas kehidupan semua orang. Maka kita hanya mendoakan orang yang hidup saja. Kita hanya mendoakan orang-orang yang masih bersama-sama dengan kita supaya mereka hidup benar. Supaya mereka hidup di dalam masa-masa mereka masih bernafas, mereka bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang dimau oleh Tuhan dan apa yang dituntun oleh Tuhan dan apa yang dipimpin oleh Tuhan. Maka saudara, banyak orang-orang Kristen khususnya berbackground Chinese, mereka mengalami pergumulan-pergumulan di mana mereka sebagai orang Chinese, tapi mereka percaya kepada Kristus Yesus, dan pada saat mereka melihat begitu banyak tradisi-tradisi, background-background yang ada di belakang mereka, dan bagaimana mereka seharusnya untuk menempatkan diri, apakah mereka boleh melakukan ini, melakukan itu, apakah mereka harus melakukan ini atau melakukan itu. Dan kita melihat banyak sekali orang-orang Kristen yang dihina sana-sini, mereka dianggap sebagai anak durhaka atau mereka dianggap sebagai orang Chinese tapi yang tidak tahu malu karena mereka tidak menjunjung tinggi budaya leluhur dan sebagainya. Nah, saudara, kita paling tidak bisa mencicipi pergumulan seperti itu. Dan kita melihat hal yang sama terjadi di zaman itu, yaitu mereka orang Yahudi. Mereka orang Yahudi yang memiliki akan sejarah tradisi yang begitu panjang, dan mereka memiliki akan satu hal, yaitu adalah oral teaching, khususnya dari setiap leluhur mereka, yang bagaimana mereka mendasarkan segala sesuatunya untuk bagaimana kita menjalankan hukum Taurat. Nah, saudara, dan serangan asketisme ini dilakukan karena orang Kristen dianggap murtad, dianggap bidat, dan dianggap sesat. Karena mereka tidak melakukan setiap oral teaching atau melakukan setiap apa yang menjadi warisan dari leluhur, khususnya bagaimana menerapkan atau mengerti atau bagaimana memahami hukum Taurat. Nah, kita melihat itu yang kedua. Ketiga, kita juga melihat bagaimana adanya pengertian-pengertian yang ada di sekeliling jemaat Kolose. Bahkan ada orang-orang yang percaya kepada angel worship. Yaitu adalah mereka percaya kepada angel worship. Bagaimana mereka mengatakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan mereka adalah bukan Tuhan yang adalah the one and only God. Yaitu adalah Yahweh. Dan juga Tuhan yang dipercaya bukanlah Tuhan yang adalah Yesus Kristus. Tapi mereka menganggap bahwa apa? Bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang adalah orang-orang yang percaya kepada malaikat atau percaya kepada yang bukan Tuhan. Jadi itu akhirnya kita melihat orang Kristen pun dianggap sebagai penyembah berhala. Bahkan juga kita melihat orang-orang Kristen pun juga dianggap sebagai satu kelompok yang istilahnya menganggap Yesus itu adalah bukan Tuhan, tetapi yang dipertuhankan oleh orang-orang Kristen. Lalu kita juga melihat bagaimana keempat, yaitu adalah attack yang dilakukan oleh mereka, yaitu karena mereka melakukan depreciation of Christ. Yaitu mereka menghina Kristus, mereka tidak bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka mempertanyakan the uniqueness of Christ. Dan saudara, masih banyak-banyak yang lain, istilahnya juga dari mitologi orang Yunani, dan kita melihat juga bagaimana filosofi dari orang-orang Yunani, bahkan juga kita melihat budaya Romawi. Dan itu menjadi suatu serangan-serangan yang diterima begitu bejibun, begitu banyaknya. Sehingga orang-orang Kristen waktu itu adalah orang yang baru percaya. Atau mereka punya pengetahuan Alkitab, mereka punya pengetahuan firman, masih begitu terbatas. Saudara, kalau kita tanya kepada diri kita masing-masing, apakah saudara tahu semua apa yang ada dalam kitab suci? Apakah waktu saudara ditanya oleh orang yang belum percaya kepada Tuhan, apakah saudara bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan? Saya yakin dan percaya saudara menemukan bahwa ada satu kisah dalam hidup saudara sendiri, bahwa saudara pernah merasa terbatas. Waktu saudara ditanya,
tentang Kristus. Dan akhirnya saudara menjelaskan. Dan pada saat saudara menjelaskan, penjelasan saudara seakan-akan belum memuaskan mereka. Lalu akhirnya mereka melakukan akan satu serangan ini, serangan itu. Mereka mengeluarkan akan satu opini ini dan opini itu. Dan akhirnya kita di dalam seluruh apa yang menjadi format pembicaraan tersebut, kita akhirnya menemukan titik terbatasnya kita untuk bagaimana menjelaskan apa yang ada di dalam firman Tuhan, apa yang terisi dalam firman Tuhan, dan bagaimana kita dapat membawa mereka untuk memahami apa yang kita imani. Saudara, kita mungkin memiliki keterbatasan, dan kita paling tidak bisa mencicipi. Jemaat di Kolose juga jemaat yang sama. Mereka punya keterbatasan di dalam memberikan jawab atas setiap apa yang menjadi pertanggungjawaban iman atas orang-orang yang belum percaya pada Tuhan maupun yang melakukan serangan iman kepada Kristen maupun juga kepada setiap orang-orang percaya. Nah, saudara, maka dalam keadaan seperti itu kita melihat di dalam sejarah khususnya di dalam kitab Filemon, kita bisa melihat bagaimana Epafras menyerahkan dirinya untuk apa? Dia orang awam, dia bisa berkata bahwa saya tidak usah ambil pusing. Biar ini urusan rasul, ini urusan nabi, ini urusan orang-orang yang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Tapi dia orang awam yang mengatakan bahwa apa? Saya harus belajar. Saya harus mengerti. Saya harus untuk memahami apa yang menjadi pengajaran iman kekristenan dengan lebih lagi. Saudara, kalau setiap orang awam punya semangat seperti ini, maka kita percaya bahwa pemberitaan Injil akan semakin lama, akan semakin meluas, akan semakin merambat, dan akan semakin memberkati lebih banyak orang lagi. Kita percaya gereja akan lebih banyak terintis, dan kita akan percaya bahwa lebih banyak orang percaya dipertobatkan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara, kita melihat bagaimana Epafras akhirnya dia menyerahkan dirinya untuk apa, saudara? Di dalam kitab Filemon dicatat, dia menyerahkan dirinya pergi ke Roma dan mendampingi Paulus menjadi tawanan. Saudara, penjara adalah tempat di mana orang jahat ada di situ. Tapi justru ini adalah orang yang berkata apa? Saya mau pergi ke penjara. Saya mau menemani tawanan yang ada di sana. Karena tawanan yang ada di sana adalah karena dia adalah pemberita Kristus. Dia dipenjarakan, maka saya mau mendampingi dia. Kenapa mendampingi? Pertama, Paulus memang secara usia sudah tua. Kedua adalah secara kesehatan tidak terlalu baik. Dan ketiga, apa yang menjadi satu hal yang Epafras lakukan? Epafras, dia pergi ke penjara dan mendampingi Paulus adalah ketiga, adalah karena dia mau belajar apa yang menjadi iman kekristenan melalui Paulus. Kenapa dia mau belajar? Kenapa Epafras menyerahkan diri bahkan mau belajar? Karena dia tahu bahwa jemaat Kolose yang dirintisnya, karena dia tahu jemaat Hierapolis yang dirintisnya, dan dia tahu jemaat yang ada di Laodikia yang dirintisnya, membutuhkan firman Tuhan lebih limpah. Maka mereka tahu mereka merintis persekutuan, tapi persekutuan itu belum punya modal yang begitu limpah. Mereka hanya memiliki satu pengetahuan kitab suci yang terbatas. Mereka hanya mengerti iman kekristenan masih di dalam satu kualitas yang masih hanya secara luar dan mereka belum memiliki kedalaman untuk mengerti firman Tuhan. Maka itulah kenapa akhirnya kita melihat seorang awam yang bernama Epafras. Dia justru akhirnya belajar firman dan dia terus berdoa untuk jemaat Tuhan. Dan mereka setelah itu kembali dan menjadi berkat bagi jemaat yang ada di Kolose, yang ada di Hierapolis dan juga di Laodikia. Memberitakan tentang siapakah Kristus yang kita imani. Saudara, kita melihat inilah sesuatu yang sangat-sangat indah di dalam surat Kolose. Dan itulah kenapa saudara kita bisa melihat surat Kolose sangat-sangat syarat khususnya membicarakan tentang kepentingan yang paling penting, yaitu bagaimana setiap kita harus memiliki pengetahuan tentang Kristus yang menjadi satu-satunya yang unik di dalam kita semua sebagai orang percaya mengimaninya. Baik, saudara sekalian, maka Paulus akhirnya melanjutkan penulisan itu dengan dia mengatakan bahwa apa? Dia mengatakan, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat.
Saudara, kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan ayat ini, pada saat kita melihat Paulus menjadi orang Kristen, Paulus menjadi rasul Kristus, dan pada saat dia melayani, dia memberitakan Injil, dan dia menggembalakan, kita melihat bagaimana dalam pelayanan apa yang dikerjakan oleh Paulus, semuanya berhadapan dengan satu realita kehidupan, yaitu apa yang namanya penderitaan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah menjadi Kristen itu harus mengalami penderitaan? Apakah menjadi Kristen kita harus berhadapan dengan penderitaan? Apakah kita pada saat menjadi orang Kristen kita pasti akan harus menerobos apa yang namanya satu fakta kehidupan, yaitu adalah penderitaan. Saudara, ada satu perdebatan khususnya kita melihat secara teologis, bagaimana ada orang yang berkata bahwa tidak perlu untuk kita mengatakan bahwa orang Kristen harus menderita. Orang Kristen itu adalah anak Tuhan. Maka anak Tuhan tidak perlu menderita. Kenapa? Karena penderitaan sudah ditanggung di dalam Yesus. Maka penderitaan kita semua sudah ditanggung dalam Yesus Kristus. Maka penderitaan kita semua dibebaskan oleh Kristus. Maka kita tidak perlu lagi berkata, saya adalah orang yang menderita. Sudah banyak orang-orang Kristen yang macam seperti ini, khususnya yang mengadopsi pemikiran tentang prosperity teologi atau prosperity gospel, di mana mereka percaya tentang Injil kemakmuran, atau mereka bicara tentang Injil kesuksesan, atau mereka bicara tentang Injil kesembuhan, sehingga mereka mengatakan kalau jadi orang percaya tidak mungkin sakit. Kalau menjadi orang percaya kita pasti sehat. Kalau menjadi orang percaya kita pasti bebas dari segala virus. Dan kita menjadi orang yang pasti pada saat menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, kita pasti dapat menjadi orang-orang yang tidak diganggu oleh setiap sakit penyakit. Tetapi saudara, kita melihat baru-baru ini ada satu hamba Tuhan, khususnya dari berbackground karismatik, di mana dia melakukan kesembuhan kepada banyak orang, dan dia melakukan kesembuhan kepada orang-orang kampung, mereka melakukan kepada orang-orang yang berada di kota besar, dan bahkan sudah banyak orang dari berbagai macam luar pulau datang ke rumahnya adalah untuk supaya minta didoakan dan sembuh. Dan saudara, tetapi kemarin kita melihat bagaimana hamba Tuhan ini terkena akan COVID-19. Dan waktu mereka terkena COVID-19, pertanyaannya, bagaimana dia dapat untuk menyelamatkan dirinya? Saudara, di satu sisi hamba Tuhan ini berkata bahwa tidak perlu obat, tidak perlu apa-apa, yang perlu adalah kita percaya pada Yesus. Seringkali kita melihat statement ini baik, kelihatannya begitu powerful, bahwa bagaimana Kristus adalah utama, maka obat-obatan tak perlu kita makan dan sebagainya. Tapi saudara, sekarang menjadi sebuah pergumulan waktu dia terkena penyakit. Dan sekarang pertanyaannya, apakah engkau mau divaksin? Apakah engkau mau makan obat? Apakah engkau mau untuk memperoleh akan satu suplai secara kedokteran atau secara medis? Saudara, menjadi pergumulan yaitu adalah bagi dia tentunya, bahwa apa? Dia tidak mempercayai bahwa segala sesuatu secara medis ini adalah sesuatu yang mengganggu orang percaya. Maka dia menganggap bahwa mereka adalah orang percaya, mereka tidak akan untuk makan obat dan sebagainya. Nah, saudara, muncul sebuah perdebatan-perdebatan, yaitu bagaimana orang Kristen menanggapi medis, menanggapi akan vaksin dan sebagainya. Ada orang Kristen yang berkata bahwa apa? Justru vaksin itu adalah pekerjaan setan. Vaksin adalah pekerjaan roh jahat. Dan kita melihat bagaimana kita seakan-akan diganggu dengan semangat seperti itu. Sepertinya kita tidak bisa mempercayai Tuhan adalah roh penyembuh. Tuhan adalah roh yang memberikan akan satu hal kesehatan dan sebagainya. Kita melihat ada orang-orang seperti ini. Yang akhirnya dia pada saat kena, dia akhirnya confused dengan teologinya sendiri. Dan pada saat dia terkena, akhirnya membuat confused orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan akhirnya membuat confused jemaatnya. Yaitu adalah apakah kita harus untuk berkata perlu Tuhan saja. Dan kita menolak obat, kita menolak medis, kita menolak akan setiap apa yang menjadi pengobatan-pengobatan dari para dokter. Atau kita hanya percaya pada Yesus Kristus saja. Saudara, kita percaya bahwa apa? Kita percaya bahwa Tuhan bisa memakai segala cara. Tuhan memakai segala cara. Tuhan di satu sisi bisa menyembuhkan secara langsung. Tapi Tuhan juga bisa pakai dokter. Tuhan juga bisa pakai suster. Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang berada di dalam bidang medis. Untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam bidang-bidangnya.
maka kita nggak bisa berkata bahwa itu adalah sebuah hal kita kurang iman. Kita kurang iman maka kita sakit. Kita kurang iman maka kita mati. Kita kurang iman maka kita tidak memperoleh akan kesehatan dan sebagainya. Nah, saudara, kita percaya bahwa memang di dalam Kristus satu-satunya kesempurnaan yang ada di dalam hidup orang percaya. Tapi pertanyaannya adalah apakah setiap kita melihat penebusan Kristus yang sempurna itu di dalam konsep kekekalan dan di dalam hidup kita sebagai manusia berdosa, kita masih menjalani satu kehidupan di mana kita jatuh bangun sebagai orang berdosa. Jadi di satu sisi Tuhan sudah menjamin hidup kita, tapi di dalam kesempurnaannya, tetapi di dalam dunia ini kita masih berhadapan dengan begitu banyak keterbatasan-keterbatasan kita, karena kita bukan orang suci di dunia ini, kita adalah orang-orang yang terbatas dan kita yang sudah jatuh di dalam dosa, dan kita dijamin oleh Kristus. Jadi saudara, itulah kenapa penebusan Kristus adalah penebusan yang sempurna, secara kekekalan, dan di dalam dunia ini kita melihat kita dijamin oleh Kristus, sehingga di dalam kehidupan kita, up and down-nya kita, jatuh bangunnya kita di dunia ini, kita tetap berada di dalam jaminan Kristus Yesus. Tapi tentu saja bukan berarti kita sengaja berbuat dosa, atau kita sengaja untuk melakukan perbuatan yang melawan Tuhan. Tidak. Tetapi bagaimana kita belajar mengikuti kesempurnaan Kristus. Dan waktu kita mengikuti kesempurnaan Kristus, kita pasti memiliki akan hole, kita memiliki akan lubang-lubang di dalam kita mengejar kesempurnaan tersebut. Namun, bukan berarti saudara mengeksklusisasi diri, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang dengan sengaja melakukan akan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, kita kembali. Paulus seorang rasul Kristus. Dan dia mengatakan bahwa karena kamu, aku menderita. Kenapa, saudara? Karena dia sebenarnya kalau bisa egois, saya tidak memberitakan Injil, maka saya akan menikmati berkat sendiri. Tapi justru karena dia memberitakan Injil, maka dia memberkati orang lain sekaligus membahayakan dirinya, saudara. Maka pertanyaannya, apakah kekristenan dan penderitaan adalah satu paket? Saudara, ada hamba Tuhan yang berkata, tidak. Maka pengikut Kristus itu bisa tidak menderita, saudara. Mengikut Kristus itu bisa tidak mengalami sakit penyakit. Mengikuti Kristus bisa selalu nyaman, selalu aman. Dan mengikut Kristus selalu di dalam pertolongan Tuhan, katanya. Tapi saudara, kita melihat fakta, justru yang dijalani oleh para rasul, para nabi, kita melihat apa yang dijalani oleh Yesus Kristus sendiri, dan bahkan kita melihat Rasul Paulus, kita melihat satu paket yang diberitakan bahwa menjadi orang Kristen pasti menghadapi penderitaan. Maka menjadi orang Kristen pasti berhadapan dengan penderitaan. Dan menjadi orang Kristen pasti kita berhadapan bagaimana menerobos penderitaan. Maka itu adalah satu fakta yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahwa menjadi orang Kristen pasti menderita. Nah, hari ini kalau kita menjadi orang Kristen, tapi kita tidak hidup di dalam sebuah penderitaan, maka kita perlu membaca ulang iman kekristenan kita. Mengapa saya tidak menderita? Kita bukan berarti kita menjadi masokis, bukan berarti kita menjadi orang yang akhirnya mencari-cari penderitaan. Bukan, kita bukan menjadi orang yang gila penderitaan, saudara. Tetapi kita percaya bahwa menjadi orang Kristen yang sejati, maka kita tidak mungkin akan di-welcome oleh dunia. Waktu kita melayani Tuhan, kita pasti akan berhadapan dengan perlawanan-perlawanan dunia. Kenapa? Karena dunia nggak suka iman kekristenan. Karena dunia membenci Yesus Kristus. Karena Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Maka tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui Dia. Dan dunia membenci satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang kekal itu. Maka itulah kenapa waktu kita mempercayai iman kekristenan dan hidup kita fine-fine saja, maka itu adalah sesuatu yang sangat kurang sesuai dengan fakta, saudara. Kenapa? Karena menjadi orang Kristen justru waktu mempercayai Kristus sebagai satu juru selamat, maka waktu di dunia yang memiliki begitu banyak filsafat, begitu banyak akan kepercayaan-kepercayaan, aliran-aliran pikiran dan sebagainya, yang berbeda dengan iman kekristenan, tentu saja mereka berkata bahwa apa?
bahwa apa yang dipercaya orang Kristen adalah sebuah arogansi agama. Kenapa mempercayai Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Itu sesuatu yang sangat-sangat tidak memiliki toleransi. Maka saudara, satu sisi kita harus menjaga keharmonisan iman kepercayaan kepada semua orang. Tapi satu sisi yang lain kita tidak boleh untuk berkata bahwa karena toleransi tersebut, akhirnya kita melakukan kompromi terhadap iman kita kepada orang-orang lain punya iman. Maka kita perlu membagi. Yaitu di satu sisi sebagai orang yang hidup di dalam masyarakat yang majemuk, kita harus belajar menghormati kepercayaan-kepercayaan yang lain. Tetapi satu sisi yang lain, kita harus punya tanggung jawab kepada Tuhan kita. Bagaimana kita harus dengan iman percaya dengan tidak kompromi bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang tidak boleh gampang dikompromikan. Nah, saudara, maka kita percaya bahwa penebusan Kristus adalah sempurna bagi orang percaya. Dan meskipun dalam dunia ini kita berhadapan dengan sebuah penderitaan, tapi justru waktu sudah menderita karena iman kita, itu adalah kesempurnaan Kristus. Karena Kristus, karena dia datang dalam dunia, dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, dia pun menghadapi penderitaan. Maka penderitaan Kristus adalah satu fakta bagaimana kita mengikut Tuhan. Dan sepatutnya lah pada saat kita mengalami penderitaan, itu kita baca sebagai satu paket. Di saat saya menjadi orang Kristen, maka satu fakta yang tidak boleh kita buang adalah kita pasti akan diberikan oleh Tuhan satu privilege untuk menderita bagi Kristus. Nah, bagi orang-orang Katolik, saudara, ini adalah sesuatu yang tidak menjadi relevan. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa kesempurnaan Kristus itu terbatas. Sehingga itulah kenapa pada saat Kristus mati bagi kita, menebus dosa kita, yes, itu mereka terima. Tapi kita melihat khususnya Roma Katolik atau Katolik Roma, mereka juga punya pengajaran-pengajaran yang menunjukkan bahwa kesempurnaan Kristus itu tidak lengkap. Jadi, mereka masih punya ajaran-ajaran yang menyatakan bahwa kesempurnaan Kristus itu tidak lengkap dengan dua pengajaran yang mereka percaya. Pertama adalah ajaran tentang api penyucian atau purgatori. Sudah ajaran orang Katolik tentang purgatori adalah bagaimana orang berdosa waktu mereka menjalani hidup. Mereka mungkin adalah orang yang up and down di dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana dia bisa masuk surga adalah kalau saya melewati satu fase, yaitu saya masuk dalam fase purgatori, atau saya masuk dalam sebuah api penyucian. Nah, waktu saya berada dalam api penyucian, dan saya bisa melewati api penyucian itu, sampai tuntas, sampai pada di endingnya, sampai kepada finish line-nya, maka waktu saya bisa melewati akan purgatori dan melewati api penyucian itu sampai tuntas, maka disitulah saya bisa masuk surga. Maka pertanyaannya berarti, saudara bisa selamat tanpa Kristus. Saudara bisa menyelamatkan diri saudara dengan saudara berada di api penyucian dan saudara bertahan menerobos setiap api penyucian itu sampai finish line dan akhirnya saudara pada saat melewati semuanya, saudara akhirnya memperoleh surga. Nah, pertanyaan berarti, apakah keselamatan kita adalah murni adalah karena Kristus yang menebus dosa saudara dan saya, atau kedua adalah dengan usaha saudara. Nah, ini berkaitan dengan yang kedua, yaitu mereka percaya adanya free will manusia mengambil tempat. Jadi satu sisi ada anugerah Tuhan, ada anugerah keselamatan, tapi satu sisi yang lain juga ada yang namanya free will atau kehendak bebas manusia. Dan dalam kehendak bebas manusia, bagaimana manusia dapat memakai free will-nya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, saudara, maka khususnya Katolik Roma, mereka memiliki pengertian bahwa kesempurnaan Kristus itu tidak relevan secara sempurna. Kenapa? Karena manusia masih bisa menyelamatkan dirinya melalui api penyucian. Kedua, manusia masih punya kehendak bebas untuk menyelamatkan dirinya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ajaran ini benar? Apakah ajaran Katolik Roma tentang hal ini adalah benar? Saudara, tentu saja kita sebagai orang Kristen berkata bahwa tidak. Kenapa? Karena jelas-jelas di dalam kitab suci, Yohanes, ada satu catatan di mana pada saat Yesus di atas kayu salib, dia mengatakan satu statement yang terakhir, yaitu apa?
7 perkataan salib, saudara. Dan dalam 7 perkataan salib itu, di kitab Yohanes dikatakan bahwa apa? Sudah selesai, atau tetelestai. Dan kata tetelestai artinya sudah selesai, it is finished. Berarti apa? Berarti apa yang dilakukan oleh Kristus sudah selesai, dan semua ini tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan. Maka satu-satunya bisa menyelesaikan kehendak Tuhan secara sempurna adalah Kristus saja. Dan dia yang sudah menyelesaikan akan satu rencana keselamatan, yaitu adalah manusia berdosa diselamatkan di dalam iman, di dalam Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka sudah selesai, it is finished. Dan yang menuntaskan semua adalah Yesus Kristus. Maka bagaimana mungkin akhirnya berkata bahwa karena setiap kita punya free will dan setiap kita bisa menyelamatkan diri kita, maka kita berkata percaya pada Kristus. Itu bertentangan, saudara. Itu adalah satu self-defeating factor. Itu adalah senjata makan tuan. Bilang percaya tentang Kristus, tetapi justru bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bicara tentang Yesus adalah juru selamat, tapi juga di satu sisi yang lain bisa untuk membawa dirinya untuk melewati api penyucian. Kalau demikian, buat apa Yesus datang dalam dunia kalau semua sudah bisa melewati api penyucian? Saudara, tentu kita mungkin berkata bahwa apa? Bahwa ini sesuatu yang harus butuh pembelajaran. Maka saudara, kita melihat kenapa hamba-hamba Tuhan perlu melakukan komparasi seperti ini. Bukan karena kita benci kepada orang-orang tersebut. Tapi kita perlu untuk memberikan komparasi dan membuat kita sama-sama berpikir. Kita sama-sama membuka mata lebih lebar. Kita bukan menjadi orang beragama itu karena kita mau membangun sebuah arogansi. Tidak, saudara. Kita tidak boleh melakukan itu. Kita harus punya humility, kita harus punya kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah di saat kita adalah orang-orang yang bicara ya di atas ya, kita bicara tidak di atas tidak. Itu orang rendah hati. Itu orang percaya Yesus adalah Tuhan, yes, saya berkata ya. Dan kenapa saya berkata ya? Karena saya punya penjelasannya. Dan penjelasannya adalah karena kita belajar komparasi-komparasi tersebut. Jadi itulah kenapa saudara kita tidak boleh terlalu cepat memberikan judgment bahwa setiap pada saat kita memiliki pandangan yang berbeda, lalu kita berkata bahwa kamu sesat, kamu bidat, dan sebagainya. Kita perlu belajar, dan waktu kita belajar, barulah kita bisa berkata bahwa ini benar dan ini tidak benar. Tapi adalah sesuatu yang konyol waktu kita tahu ini salah, lalu akhirnya kita berkata bahwa ini harus dikatakan benar. Kenapa? Karena demi keharmonisan, maka kita perlu menjaga perasaan orang, maka akhirnya kita berkata yang salah adalah benar, dan yang benar adalah salah. Nah, saudara, ini sesuatu yang sangat menyesatkan. Bagaimana mungkin kalau kita bisa analogikan, saudara mengatakan bahwa obat ini adalah obat yang benar. Di saat obat tersebut adalah obat yang salah. Bagaimana saudara bisa mengatakan bahwa obat yang salah, saudara katakan benar, hanya demi supaya harmonisasi. Atau hanya demi supaya orang nggak sakit hati. Lalu saudara kasih obat tersebut, misalnya itu adalah obat, misalnya obat asam urat. Tapi justru obat asam urat yang dikasih ke kita, justru bukan obat asam urat. Tapi justru mungkin adalah satu obat yang bisa merusak ginjal, dan obat yang bukan ada hubungan dengan asam urat, tapi mungkin adalah satu obat yang sangat-sangat mematikan. Tapi akhirnya kita mengatakan ini adalah obat asam urat. Saudara, pada saat saudara melakukan itu, dan akhirnya orang itu mati, maka yang bertanggung jawab adalah saudara. Kenapa? Saudara kasih salah obat. Maka menjadi dokter itu harus punya sebuah hal, yaitu apa? Satu sisi mereka memberikan obat, tapi mereka tidak boleh dengan sembarangan memberikan obat atau menuliskan resep dan sebagainya. Maka kalau kita jadi dokter, tapi pada saat kita menulis resep dengan seenaknya sendiri, tanpa sebuah analisa yang kritis, dan mereka yang hanya memberikan obat dengan asal-asalan, saudara, maka semakin mereka menulis obat dan menuliskan resep, semakin mereka merusak orang lain dan membunuh orang lebih banyak. Maka itulah kenapa butuh sincere heart, butuh kejujuran di hati, butuh hati yang sungguh-sungguh kembali kepada apa yang benar. Nah, saudara, saya kembali, saudara. Di saat kita melihat Tuhan berkata tetelestai, berarti apa? Kesempurnaan rencana Tuhan sudah tergenapi. Lalu kita melihat dalam Ibrani pasal 10, ayat 4 sampai ayat 7.
Itu situ juga dikatakan bahwa apa? Satu korban untuk menyelamatkan adalah satu korban yang sempurna. Sudah semua orang yang mau diselamatkan tidak bisa mungkin relevan kalau tidak diselamatkan oleh satu korban yang sempurna. Jadi untuk memberikan keselamatan harus ada korban yang sempurna. Kalau korbannya sama kualitasnya dengan yang dikorbankan itu apa artinya? Sama-sama berdosa apa artinya? Tapi justru Kristus adalah satu-satunya Allah dan satu-satunya manusia yang suci yang datang ke dalam dunia. Dan dia adalah satu-satunya yang layak dan yang sempurna menjadi korban hidup. Khususnya bagi orang percaya. Untuk setiap orang-orang dapat ditebus dosanya. Diampuni dosanya. Maka saudara ini adalah sesuatu yang sangat unik di mana apa? Kristus adalah kesempurnaan. Maka itulah kenapa waktu kita percaya Kristus, kita pasti akan berada pada sebuah penderitaan. Dan ini adalah satu paket yang kita tidak bisa katakan bahwa jadi orang Kristen pasti nggak menderita. Tidak. Saya sebagai hamba Tuhan berkata bahwa semakin sudah menjadi orang Kristen, sudah pasti akan menghadapi penderitaan di masa depan saudara. Saudara tidak mungkin hari ini akan berkata saya orang Kristen, saya bebas dari penderitaan, maka selama-lamanya saya tidak mungkin akan menderita. Itu adalah sebuah mimpi omong kosong belaka. Karena orang Kristen pasti akan berhadapan dengan penderitaan. Ya. Tapi justru bagaimana kita harus untuk memiliki sebuah hal, bagaimana kita terus sebagai orang percaya, kita tetap mempercayai Kristus di dalam setiap keadaan meskipun kita menderita. Saudara, saya akan lanjutkan pembacaan kita, saudara. Dikatakan ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saudara, penderitaan yang dialami oleh Paulus adalah meneruskan firman. Meneruskan firman sampai kepada anak-anak Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa setiap rasul, setiap nabi, setiap missionary, mereka tidak tahu yang mana yang Tuhan selamatkan, yang mana yang mereka menolak keselamatan. Saudara. Jadi kita semua sebagai orang-orang Kristen seharusnya kita memberitakan Injil, bukan memberitakan Injil dengan kita memilih. Memang satu sisi yang lain, Tuhan memilih orang percaya. Tapi satu sisi yang lain, kita juga tahu bahwa kita tidak bisa memilih. Kenapa? Karena kita tidak punya kemahatauan untuk memilih. Maka itulah kenapa kita sebagai orang percaya, kita diberikan akan satu hal, kita harus meneruskan firman, dan waktu kita meneruskan firman di situ, firman yang diteruskan adalah firman yang ditujukan kepada seluruh kalangan. Tidak peduli mereka adalah orang Kristen, non-Kristen, mereka adalah orang beragama, non-beragama, mereka ateis atau mereka agnostik, dan sebagainya. Kita semua adalah orang-orang yang punya tanggung jawab untuk meneruskan firman. Maka sudah bisa melihat bagaimana meneruskan firman adalah tugas kita semua. Meneruskan firman bukan cuma sekedar pendeta atau penginjil atau guru Injil, tetapi meneruskan firman adalah tanggung jawab kita semua untuk bagaimana kita menjadi akan satu hal di mana kita mendengungkan dan kita memberitakan di mana Tuhan tempatkan kita. Maka dengan kita meneruskan akan firman tersebut, maka sudah kita melihat bagaimana meneruskan firman ada harga yang dibayar. Untuk meneruskan firman, kita berhadapan dengan orang-orang yang akan menolak Injil, orang-orang yang akan memaki Injil, orang yang akan mempertanyakan Injil, dan bahkan orang-orang yang akan menghujat Injil. Setelah waktu kita menjadi orang-orang yang mau meneruskan firman, maka kita pasti menjadi orang-orang yang tersendiri, saudara, di dalam fakta. Kenapa? Karena kita pasti akan berhadapan dengan orang-orang yang belum mengerti tentang Injil, bahkan melawan Injil, dan bahkan mereka menghina Injil, dan bahkan mereka akhirnya mengeraskan hati karena Injil. Saudara, kita melihat dalam sejarah kekristenan di China, kita melihat waktu Robert Morrison datang ke China, dan waktu dia berada di Macau, dan kita melihat bagaimana dia berusaha untuk bagaimana untuk menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa Mandarin. Dan saudara, waktu itu dia adalah seorang yang tidak memiliki pengetahuan Mandarin dan dia didampingi oleh seorang Chinese bernama Liang Fa.
Dan Liang Fa adalah seorang Chinese dari Guangdong, di mana dia adalah bukan orang Kristen, dan butuh 8 tahun untuk dapat membawa dia untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara perhatikan, 8 tahun baru dia percaya. Padahal dia sudah mendampingi Robert Morrison, tapi dia nggak langsung bertobat, saudara. Tapi justru dia mendampingi, dia membantu, dan bahkan dia mengikuti setiap apa yang menjadi kesaksian hidup dari Robert Morrison. Dan dia bagaimana menjadi seseorang yang akhirnya berbagian di dalam penerjemahan akan Alkitab. Meskipun sebelum Robert Morrison sudah ada satu orang Jerman ya yang ada di Hong Kong yang sudah menerjemahkan Alkitab, dan seorang Jerman ini adalah misioneri dari Katolik, saudara. Dan dia sudah menerjemahkan Alkitab tetapi belum tuntas. Dan akhirnya kita melihat Robert Morrison dari Protestan akhirnya meneruskan penerjemahan tersebut. Dan penerjemahan ini dibantu oleh seorang bernama Liang Fa. Dan pada saat dia membantu penerjemahan ini, dia bukan Kristen. Tapi pada saat dia selama 8 tahun mengikutinya, dan akhirnya menggumulkan Injil Tuhan, menggumulkan firman Tuhan, akhirnya dia menjadi seorang yang percaya. Tapi tentu saja waktu dia percaya, dia akhirnya dibenci oleh keluarganya, dia dibenci oleh sanak saudaranya, dan dia dianggap sebagai orang yang murtad. Dan sudah mengalami penderitaan tentunya. Tapi herannya adalah waktu dia masuk ke China, dia masuk ke Guangdong, dan dia memberitakan Injil, dan dia membagikan traktat ke seluruh Guangxi dan Guangdong dan sebagainya. Maka kita melihat bagaimana dia dipakai Tuhan untuk membawa Injil masuk ke China. Jadi kita melihat ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana untuk meneruskan firman, Tuhan memakai anak-anaknya, Tuhan memakai akan setiap utusannya, dan Tuhan memakai di dalam satu paket, yaitu apa? Memberitakan firman, meneruskan firman, penderitaan ada di depan. Tetapi bukan berarti Injil tidak bisa menerobos. Itulah kenapa kitab suci dengan jelas mengatakan, semakin dihambat, semakin merambat. Itu adalah konsep firman Tuhan yang di dalam satu pengertian Injil adalah, menjadi Kristen, engkau pasti akan dihambat. Tetapi ketahuilah, meskipun kita dihambat, Injil berkata semakin dihambat semakin merambat, menunjukkan menjadi Kristen menderita. Tapi penderitaan itu bukan akhir dari kekristenan. Tapi penderitaan adalah satu fase yang akan dilewati oleh setiap orang Kristen, dan setiap orang Kristen akan menerobos semua penderitaan itu, dan setiap orang Kristen akan menang atas penderitaan itu. Kenapa menang? Bukan karena dirinya. Menang karena mereka meskipun mati, mereka meskipun mengalami penderitaan, mereka dieksekusi, mereka mengalami persecution, tetapi mereka memperoleh surga. Mereka memperoleh jalan keselamatan. Mereka memperoleh jalan pengampunan. Mereka memperoleh Kristus Yesus. Maka itulah kenapa kita melihat orang-orang Kristen justru waktu mereka melalui persecution, mereka tidak mengatakan bahwa kurang ajar engkau membuat saya menderita dan sebagainya. Tidak, orang Kristen diam saja. Mengapa mereka diam? Karena mereka tahu itu fakta yang harus dihadapi orang Kristen. Maka orang Kristen bukan cengeng, sudah. Orang Kristen justru waktu melihat segala sesuatu itu terjadi, mereka tahu inilah paket menjadi orang Kristen adalah menderita bagi Kristus. Dan menderita bagi Kristus bagi orang Kristen adalah sebuah privilege. Maka waktu Paulus dia meneruskan firman, dia tahu kalau meneruskan firman kepada jemaat akan menghadapi penderitaan. Tetapi itulah harga yang kita bayar, saudara. Dan worth it. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyatakan promise, sudah memberikan janjinya, bahwa setiap kita akan menderita menjadi orang Kristen, tetapi Kristus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal yang akan membawa engkau kembali kepada Bapa. Dan that is the Christ promises kepada kita. Maka saudara, kita lanjutkan 27. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang yang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara, yang saya mau tekankan yaitu adalah bagaimana bangsa-bangsa lain mereka harus tahu rahasia
kemuliaan Kristus. Saudara, dan di sini menjadi satu hal, memberitakan Kristus adalah panggilan kita semua. Memberitakan Kristus membukakan rahasia kepada bangsa-bangsa lain bahwa keselamatan hanyalah di dalam Kristus dan bukan di dalam dewa-dewi, bukan di dalam kepercayaan nenek leluhur, maupun juga di dalam nenek moyang mereka punya oral teaching dan sebagainya. Tidak. Tapi justru mereka diberikan rahasia bahwa keselamatan yang sejati yang membawa engkau kembali kepada penciptamu adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang diberitakan oleh Paulus, itulah yang diberitakan oleh Rasul dan Nabi, itulah yang diberitakan oleh setiap orang-orang percaya. The supremacy of Christ, the uniqueness of Christ, and the work of Christ. Tetapi saudara, kita melihat bagaimana hari ini sangat ironis. Justru banyak hamba-hamba Tuhan yang tergoda untuk bagaimana bukan memberitakan Injil kepada jemaatnya, tapi tergoda memberitakan dirinya kepada jemaatnya. Tidak mengarahkan jemaat kepada Injil, tapi mengarahkan jemaat kepada dirinya. Seakan-akan kekristenan tidak mungkin bisa menjadi sesuatu yang sangat memberikan pertobatan jika tidak ada dirinya. Nah, saudara, itu adalah sesuatu fenomena-fenomena yang kita melihat dari abad ke abad. Ada orang yang macam begini. Jadi waktu kita melihat pemberita Injil, mereka sebenarnya sudah diberikan modal oleh Tuhan, yaitu diberikan paket oleh Tuhan, khususnya untuk menjadi orang Kristen, maka dia dapat menerima Injil Tuhan, dan mereka diberikan privilege menderita bagi Kristus, tapi justru mereka tidak menderita bagi Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak memberitakan Kristus. Mereka tidak memberitakan Kristus yang dibenci oleh dunia. Mereka malah memberitakan dirinya yang disukai dunia. Dia memberitakan dirinya yang akan diterima oleh dunia. Jadi itulah kenapa, saudara, siapa yang diberitakan, siapa yang menyelamatkan, tidak jelas. Dan saudara, itu yang terjadi. Maka Tuhan Yesus, dia adalah satu-satunya Tuhan, manusia, dan teladan yang sempurna. Dan dialah yang berhak untuk memimpin saudara dan saya, untuk bagaimana saudara dan saya dapat menjadi pekabar Injil yang dipakai Tuhan menerobos penderitaan sampai tempat Tuhan dihadirkan bagi kita, yaitu kita berada di tempat Tuhan Allah berada. Maka kita jangan jadi pengikut hamba Tuhan, saudara. Kita harus jadi pengikut Tuhan. Kita jangan jadi seorang yang hanya bicara tentang satu hal, saya mengikut Apolos, saya mengikut Rasul Paulus, saya pengikut dari Timotius, saya pengikut dari Nikolaus, saudara. Satu sisi kita harus bisa membedakan mana yang ajarannya benar, mana ajarannya salah. Tapi saudara, bagaimanapun hamba Tuhan adalah manusia. Dan hamba Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Kita baru saja dikagetkan dengan satu kisah, yaitu dari seorang apologet Kristen yang bernama Ravi Zacharias. Kita tahu Ravi Zacharias orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Kita tahu dia dengan apologetikanya bagaimana menjelaskan worldview, khususnya bagaimana bicara tentang creation, fall, redemption, and glorification dengan format worldview yang dia pakai. Dan kita melihat bagaimana dia banyak sekali memberkati banyak orang dan bahkan banyak anak-anak muda dimenangkan bagi Kristus. Tapi kita tahu setelah dia meninggal, kita melihat satu kisah bagaimana muncullah satu isu-isu bagaimana dia jatuh di dalam penyelecehan seksual, dia jatuh di dalam satu hal di mana dia melakukan penyimpangan seksual, dan karena Ravi Zachariasnya tidak hidup, karena sudah meninggal, maka tidak ada pembelaan sama sekali. Dan kita melihat semua bukti mengarahkan dia melakukan semuanya itu. Tentu saja, saudara, sebagai orang Kristen kita akan langsung down. Dan kita langsung akhirnya merasakan bahwa kalau gitu buat apa saya jadi orang Kristen kalau the giant of faith kayak Rafi bisa jatuh di dalam dosa yang fatal seperti itu. Maka bagaimana saya bisa mempertahankan iman? Kalau Rafi yang kita bisa katakan sebagai orang yang dekat dengan Tuhan bisa jatuh seperti itu, gimana dengan saya? Saya yang terkagum-kagum dengan dia, akhirnya dijatuhkan oleh karena kesaksiannya yang menyimpang itu. Lalu bagaimana kita bisa akhirnya berkata bahwa saya tetap akan menjadi orang yang lebih baik daripada Rafi dan sebagainya. Setelah itulah kenapa kita melihat kita tidak boleh menjadi pengikut hamba Tuhan.
Karena bagaimanapun hamba Tuhan tidak sempurna. Hamba Tuhan punya keterbatasan dan bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi kita harus jadi pengikut Kristus. Karena tugas kita adalah kita bagaimana membawa Injil Kristus terwartakan, meneruskan firman, dan membawa mereka melihat Kristus yang utama, bukan kita. Maka kalau kita menjadi pemberita Injil, godaan pemberitaan Injil adalah di saat kita memberitakan Injil, tapi kita justru memegahkan diri. Kita akan memegahkan akan apa yang kita alami, kita memegahkan apa yang kita pikir, kita memegahkan apa yang kita opinikan, dan semua itu seakan-akan kita bukan lagi bicara tentang Injil, kita merampas Injil itu sendiri. Dan saudara, itu menjadi satu hal, tugas pekabaran Injil adalah membawa mereka kepada Kristus, bukan membawa orang menjadi pengikut saya. Maka saudara, menjadi hamba Tuhan harus rela ditinggalkan oleh jemaat. Menjadi seorang pendeta, menjadi seorang penginjil, menjadi seorang missionary, harus rela dikucilkan oleh jemaat sendiri. Kalau menjadi hamba Tuhan tidak rela dikucilkan oleh orang lain, maka saudara, mereka adalah hamba diri. Tapi kalau mereka dikucilkan orang lain, dan mereka menjadi orang yang terus tidak kompromi, maka di situ adalah hamba Tuhan. Maka setiap apa yang kita lihat, justru penderitaan adalah paket di dalam iman kekristenan. Kenapa? Saudara, saya akan sharing beberapa poin. Kenapa harus ada penderitaan di dalam apa yang menjadi kehidupan orang Kristen? Saudara, saya sangat kaget karena kemarin Pendeta Stephen Tong di dalam masterclass mengatakan, saya berdoa kiranya Tuhan memberikan penderitaan kepada Indonesia. Saya kaget, saudara. Doa Pendeta Stephen Tong adalah kiranya Tuhan memberikan penderitaan kepada Indonesia. Saya terus terang dalam hati saya tersentak, kaget. Bukankah sudah menderita ini? Sudah begitu banyak gempa bumi, begitu banyak bencana alam, belum lagi COVID-19, sudah menderita secara fisik, saudara. Lalu kita melihat bagaimana baru beberapa minggu ini kita melihat banjir di mana-mana, tanah longsor di mana-mana, kasus bencana sudah ada 500 lebih, dan kita melihat masih berlangsung hari ini. Kita melihat Jawa Barat, kita melihat Jawa Timur, kita melihat di Jakarta, Banten, dan juga kita melihat banyak sekali akan bencana longsor dan juga bencana banjir yang sudah banyak merusak banyak rumah-rumah dan juga banyak sudah menghancurkan banyak mobil-mobil. Apalagi kemarin kita melihat hari Sabtu pagi, ditemukan banyak mobil-mobil di Kemang, di Jakarta Selatan. Mobil-mobil yang mewah, premium, yang harganya miliaran itu, semua kena banjir. Semuanya terendam oleh air, sehingga cuma kelihatan atapnya saja. Mau dijual pun itu bagaimana bisa laku kalau misalnya tidak diberikan akan perawatan yang total. Saudara, ini sesuatu yang terjadi. Bukankah Indonesia cukup menderita? Entah Stephen Tong mengatakan bahwa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan penderitaan kepada Indonesia. Wah, saudara, saya terus terang keder. Kenapa? Di saat ada seorang hamba Tuhan berkata, Tuhan berikan penderitaan. Kenapa Pendeta Stephen Tong mengatakan itu? Pendeta Stephen Tong mengatakan itu karena orang-orang Kristen yang ada di Indonesia take it for granted. Diberikan kebebasan beragama. Diberikan kebebasan untuk melayani Tuhan. Diberikan kebebasan untuk memberitakan Injil. Diberikan kebebasan untuk mengerti doktrin dengan begitu limpahnya. Tapi justru orang Kristen sendiri malas. Dan orang Kristen sendiri pengecut. Jadi orang Kristen sendiri tidak punya kesetiaan. Maka sudah pada saat kita melihat rupanya apa yang ada dalam Paulus. Paulus menganggap bahwa menderita bagimu, meneruskan firman bagimu adalah sesuatu yang di satu sisi adalah sesuatu yang membawa penderitaan, tapi satu sisi yang lain membawa sukacita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita coba untuk mengerti kaitan melayani di dalam penderitaan, menginjili di dalam penderitaan, mengajar di dalam penderitaan, maupun menyatakan akan apa yang menjadi satu hal, bersaksi di dalam penderitaan.
Saudara, saya akan mengutip beberapa hal, saudara. Ada satu orang bernama William Barclay. William Barclay adalah seorang teolog dan juga adalah seorang yang sangat rajin untuk bagaimana membuat komentari, saudara. Di mana William Barclay mengatakan gereja kenapa harus menderita? Pertama dia mengatakan, karena gereja harus diperluas. Karena gereja bukan untuk satu tempat, tapi gereja harus diperluas. Dan gereja karena harus diperluas, maka gereja harus menerobos batas-batas. Karena gereja harus menerobos batas-batas, maka disitulah gereja yang diberikan akan satu hal, semangat untuk memberitakan Injil. Mereka pasti akan menjadi gereja yang diajarkan untuk berpikir luas. Jadi penderitaan justru menjadi satu fakta di mana gereja pada saat jangkauannya diperluas, maka disitulah kita akan mengalami penderitaan. Tapi justru William Barclay mengatakan, waktu gereja diperluas, disitulah Tuhan berjanji menjaga orang percaya, menguatkan orang percaya, dan tetap memberikan iman kepada orang percaya. Maka saudara, memperluas batas-batas pekerjaan Tuhan. Dan saya melihat ini adalah sesuatu yang sangat baik. Kenapa? Karena saudara, waktu Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, waktu mandat Injil itu diberikan, belum dilakukan oleh para rasul. Murid-murid Yesus belum melakukan. Waktu Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, tidak ada tindakan apa-apa. Murid-murid belum melakukan apa-apa. Murid-murid hanya menunggu Roh Kudus turun dulu di Yerusalem dan tidak melakukan apa-apa. Sampai pada saat kita melihat Roh Kudus turun dan waktu kita melihat apa yang terjadi, yaitu mereka membawa Injil Tuhan terberitakan sampai ke seluruh dunia. Melewati satu hal, batas Yerusalem ditembus. Bukan cuma Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh bumi. Batas-batas diperluas. Jadi Injil Kristus bukan cuma satu kota, tapi harus meluas dari sekelilingnya sampai ke seluruh bumi. Maka itulah kenapa kita melihat kenapa perintisan gereja itu adalah sesuatu yang harus kita kaitkan dengan ajaran kitab suci. Yaitu apa? Bagaimana kita melihat seperti Epafras. Dia merintis di Kolose, tapi Kolose tidak bisa lepas dari Laodikia dan Hierapolis. Di mana saya kemarin bahas tentang 7 gereja yang ada di Wahyu, di mana salah satu adalah gereja Laodikia. Gereja Laodikia dikatakan kamu adalah gereja yang suam-suam kukuh. Kenapa? Karena kamu nggak panas dan kamu nggak dingin. Nah, Laodikia nggak bisa lepas dari aliran air dari Hierapolis dan nggak bisa lepas dari air yang ada di Kolose. Ya. Di mana kita melihat Laodikia dapat air dari Hierapolis adalah air mineral atau air belerang atau air panas. Nah, sedangkan yang Kolose adalah air dingin, air gunung yang sangat menyegarkan. Nah, tapi waktu yang dingin ini masuk ke Laodikia dan yang panas ini masuk ke Laodikia, akhirnya menjadi tidak panas tapi juga tidak dingin. Akhirnya kita melihat salah satu hal yang terjadi di Laodikia adalah apa? Mereka banyak mengalami satu hal, waktu mereka minum air tersebut, banyak hal mereka mengalami sakit. Yaitu apa? Mereka mengalami sakit kenapa? Karena mereka di dalam tubuh mereka tidak ada sesuatu yang memberikan kesegaran dan maupun yang tidak bisa memberikan kekuatan. Dan itulah kenapa banyak sekali yang terjadi, yaitu apa? Orang-orang yang ada di Laodikia akhirnya sakit-sakitan, dan akhirnya kita melihat hari ini, kota Laodikia sudah jadi lembah kosong. Tidak ada kota, tidak ada manusia, dan yang ada di sana adalah dataran-dataran yang tidak lagi eksis sebagai kota. Oke, saya kembali, saudara. Di mana perluasan
gereja, perluasan Injil Tuhan adalah sesuatu yang memang menjadi satu fakta, orang Kristen harus melakukannya. Dan saudara, waktu Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, di situ sudah ada satu hal, berani pergi, kau harus rela menderita. Berani mengajarkan, berani membaptiskan, sampai ke seluruh dunia, kamu harus berani berhadapan dengan penderitaan dari dunia yang akan menyerang kita. Jadi sebenarnya Yesus pun waktu mengatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, di situ Tuhan tidak menjanjikan bahwa kau pasti akan nyaman, aman, tidak mengalami penderitaan. Tidak. Yesus saja menderita. Bagaimana kita bisa mengatakan Yesus mengatakan bahwa semua pengikutku tidak mungkin menderita. Semua anak-anakku nggak mungkin menderita, dan sebagainya. Tapi saudara, justru kita melihat pertama, gereja kenapa diizinkan untuk memberitakan Injil dan mengalami penderitaan, melayani di dalam penderitaan, bersaksi di dalam penderitaan. Pertama adalah karena Tuhan mau memperluas. Tuhan memperluas batas-batas Injil. Injil bukan dibatasi oleh gedung, tapi Injil menembusi gedung-gedung. Menembusi bait Allah, menembusi kota, masuk ke desa, masuk ke pelosok, masuk ke kota metropolitan, sampai kepada kota besar. Injil harus tersebar ke seluruh dunia. Itu pertama, saudara. Maka penderitaan karena memberitakan Injil, karena diperluasnya batas-batas Injil. Itu pertama. Saudara, lalu kita melihat yang kedua adalah, saya mengutip dari seorang bernama James Ferguson. James Ferguson mengatakan yang kedua adalah karena gereja, karena orang percaya harus dididik menghadapi fakta. Jadi setiap kita ini bukan orang Kristen yang cuma bermimpi, tapi kita menjadi orang Kristen yang dididik. Dididik untuk menjadi orang Kristen yang sejati, dan untuk menjadi orang Kristen yang sejati faktanya adalah menghadapi sebuah penderitaan. Dan kenapa kita dididik untuk menjadi gereja Tuhan harus melayani dalam penderitaan? Karena itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi menderita itu adalah untuk kebaikan kita supaya apa? Supaya kita belajar dengan setia. Kita belajar meneguhkan iman kita. Kita belajar untuk meneguhkan kebenaran yang kita terima dan meneguhkan relasi kita kepada Kristus Yesus. Bukankah kita dan Kristus adalah satu? Karena kita diteguhkan di dalam Kristus, kita disatukan di dalam Kristus, maka mencicipi penderitaan Kristus adalah sesuatu yang mendidik kita demi kebaikan kita dan memberikan keteguhan kepada kita. Maka saudara, waktu kita menghadapi semuanya itu, maka seharusnya lah adalah kita tidak mengatakan penderitaan itu sesuatu yang negatif. Justru menderita adalah satu hal bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan semakin melihat penderitaan adalah didikan Tuhan bagi kita. Saya akan menutup dengan satu artikel yang ditulis oleh Dr. Jonathan Chow. Saudara, Dr. Jonathan Chow adalah seorang teolog dari Hong Kong, di mana dia adalah seorang yang membawa Injil Tuhan masuk ke Cungkuok, dan dia bukan sekedar membawa Injil yang berada dalam organisasi dia, tapi dia juga bersama dengan pendeta Dr. Stephen Tong. Dan saudara, Dr. Jonathan Chow dan pendeta Stephen Tong adalah tokoh khususnya bagaimana membawa reform teologi masuk ke Cungkuok. Dan Jonathan Chow yang pertama kali masuk, lalu akhirnya pendeta Stephen Tong yang memberikan konten-konten reform teologi, dan makanya oleh sampai hari ini kita melihat orang-orang yang ada di Tiongkok, mereka banyak sekali mendapat berkat dari pendeta Stephen Tong. Dan mungkin sedikit orang yang mengingat apa yang pernah dilakukan oleh Dr. Jonathan Chow. Tapi Dr. Jonathan Chow khususnya di dalam tahun 50-an, tahun 60-an, 70-an, dia sudah memulai pemberitaan Injil di China. Nah, saudara, ada satu artikel yang judulnya adalah Gereja Bertumbuh di Tengah Penganiayaan. Dan artikel ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dimasukkan di dalam
satu buku yang berjudul Momentum, buku kecil, ya, satu buku yang isinya artikel-artikel, dan itu ditulis tahun 82. Ya. Nah, Saudara, di situ artikel itu menuliskan bagaimana Dr. Jonathan Chow menceritakan tentang gereja yang bertumbuh di tengah penganiayaan, di mana dia menceritakan bagaimana tahun 49 waktu Mao Zedong menyatakan bahwa negara China adalah negara komunis. Waktu tahun 49 tersebut, Jonathan Chow menuliskan bahwa di tahun 49, di China sudah ada 20.000 gereja. Di China ada 6.000 missionary. Di China ada 10.000 penginjil. Dan di China sudah ada 2.000 pendeta. 20.000 gereja, 6.000 missionary, 10.000 penginjil, 2.000 pendeta. Dan mereka punya target di dalam 100 tahun. Mereka berharap bagaimana mereka bisa mencapai 1 juta jemaat. Tetapi saudara, sejak tahun 49 tersebut, kita melihat bagaimana semua gereja, semua missionary, semua penginjil dan pendeta, semua mereka dipersulit. 20 gereja dihancurkan. Kecuali gereja yang dijadikan gereja pemerintah. Missionary diusir dari China. Tidak boleh ada yang berada di dalam China. 10.000 penginjil dikejar-kejar dan bahkan dimasukkan penjara, bahkan dihukum mati. 2.000 pendeta diharapkan murtad, atau kalaupun mau menjadi pendeta harus ikut akan ideologi komunisme. Maka saudara, tahun 49, sejak Mao Zedong memberikan informasi bahwa komunisme adalah negara China adalah komunis, maka tahun 59 baru resmi semua gereja ditutup, kecuali gereja pemerintah. Dan disitulah kita melihat bibit dari gereja underground church muncul. Lalu kita melihat tahun 66, pada saat terjadi apa yang namanya revolusi kebudayaan, kita melihat bagaimana orang Kristen mengalami penganiayaan hebat. Mengalami penganiayaan hebat sampai yang terjadi membuat saya tidak bisa saudara, melihat bagaimana penganiayaan hebat macam apa yang terjadi tahun 66. Yaitu apa yang terjadi, saudara. Saya sangat kaget. Karena waktu tahun 66, waktu revolusi kebudayaan, menganiaya orang Kristen, karena membuat orang Kristen sampai depresi, dan akhirnya orang Kristen sampai gila, saudara. Dan akhirnya dicatat di dalam artikel tersebut, banyak orang Kristen bunuh diri. Banyak orang Kristen melakukan pembunuhan diri. Bahkan mereka lompat dari lantai 3 ke 1. Dan mereka banyak akhirnya melakukan akan itu. Daripada saya ditangkap pemerintah merah, sebenarnya saya ditangkap oleh pemerintah komunis, lebih baik saya bunuh diri. Saudara, dan ini menunjukkan bagaimana orang Kristen di waktu tahun 66 adalah mereka yang belum tahu atau mereka belum punya pengetahuan bahwa bunuh diri itu adalah satu hal dosa. Bunuh diri adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Tuhan, karena bunuh diri adalah engkau mengambil keputusan bagi nyawamu sendiri, jalan hidupmu sendiri. Nah, banyak orang Kristen tidak kuat menghadapi penganiayaan tersebut, dan mereka bukan melakukan murtad, saudara. Bagi mereka lebih baik saya bunuh diri daripada saya murtad. Satu sisi heroik luar biasa, saudara. Mereka memilih jalan bunuh diri, tapi justru kita melihat itu bukan cara orang percaya. Itu adalah cara heroik. Tapi kenapa bisa banyak orang Kristen melakukan itu? Karena mereka tidak memiliki perlengkapan Injil yang solid. Karena mereka belum menerima akan pendidikan teologi yang tepat. Mereka baru mencintai Injil. Mereka baru mencintai ajaran Alkitab. Dan waktu penderitaan itu muncul, mereka masih fresh-freshnya di dalam mereka mengasihi apa yang mereka baca. Saudara, saya nggak tahu apakah nanti kita akan bertemu dengan orang-orang tersebut di surga. Tapi saudara, waktu kita melihat bunuh diri adalah satu jalan untuk bagaimana mereka supaya tidak dibawa di dalam pemurtatan, maupun mereka supaya tidak mengalami sebuah hal
dikecewakan. Lebih baik mereka bunuh diri dan mereka tidak dikecewakan. Tetapi waktu itu terjadi, paling tidak kejadian itu membuat kita melihat bahwa penganiayaan terhadap orang Kristen di dalam sejarah revolusi kebudayaan adalah sungguh-sungguh hebat. Sungguh-sungguh hebat sampai akhirnya orang Kristen frustasi, sampai akhirnya orang Kristen bunuh diri, sampai akhirnya orang Kristen sendiri akhirnya mengambil satu jalan yang nggak tepat sekali. Karena secara emosional, secara manusiawi, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Bahkan ada banyak guru-guru Kristen, khususnya mayoritas adalah perempuan. Banyak mayoritas guru-guru Kristen yang perempuan mereka sampai dipukul sampai mati, Saudara. Bukan hanya dipukul, Saudara. Dipukul sampai mati. Itu adalah penganiayaan, Saudara. Luar biasa. Dan Saudara, waktu itu gereja ditutup semuanya. Akhirnya kita mau melihat bagaimana gereja sudah tidak lagi berformat gereja. Tapi akhirnya kita melihat gereja berformat kembali menjadi sebuah rumah. Gereja rumah. Dan Saudara, akhirnya saya kaget luar biasa, justru waktu gereja ditutup semuanya tahun 59, tahun 70, Saudara, muncullah satu orang yang akhirnya berkata, yaitu apa? Mari kita bangkit. Mari kita berdoa. Mari kita bersekutu. Ayo kita mulai lagi. Ayo jangan kita dikalahkan oleh pemerintah. Tapi mari kita beribadah lagi. Dan orang ini tahun 70 keliling di kampungnya, lalu akhirnya keliling kota, bahkan dia sampai keliling ke kota-kota sekitarnya, dan akhirnya sudah dia dikenal sebagai seorang penginjil keliling. Di mana dia berteriak mengatakan, ayo bergereja lagi, ayo berdoa kembali, ayo kita sama-sama untuk memiliki persekutuan lagi, jangan mati, jangan bersembunyi, mari kita sama-sama beribadah. Saudara, saya pada saat semakin saya belajar sejarah, Saudara, semakin saya menemukan begitu banyak akan hal-hal yang Tuhan lakukan. Jadi kalau kita melihat gereja underground church kenapa bisa terintis kembali setelah tahun 59 semua gereja ditutup dan ada orang berani bergereja. Kalaupun mereka bergereja mereka tidak berani bernyanyi. Mereka bernyanyi dengan membuka mulut lip sync tapi tanpa suara, lip sync tanpa musik dan sebagainya. Tapi justru tahun 70 ada orang yang berkeliling dan berkata apa? Ayo ibadah lagi, ayo berdoa lagi, ayo kita diberkati oleh Tuhan melalui persekutuan lagi. Ayo mulai lagi. Saudara, saya percaya Tuhan pakai satu orang ini untuk meneriakkan kepada gereja-gereja Tuhan. Dan akhirnya kita melihat dari tahun 70 itu, akhirnya mulai terintis begitu banyak. Dari 5 orang. Lalu jadi 70 orang. Lalu ada satu gereja dari 70 orang itu, akhirnya di dalam beberapa tahun menjadi 4.000 orang. Dan akhirnya menjadi 160.000 orang. Tidak dalam satu kota. Itu menjadi satu hal efek yang luar biasa. Dan pada saat Mao Zedong meninggal, pada saat Mao Zedong mati, China akhirnya tidak bisa membendung apa yang namanya underground church. Kenapa? Karena underground church sudah terlalu banyak sejak tahun 70 itu. Sehingga akhirnya tidak ada yang bisa membendung jumlah underground church. Meskipun sudah ada gereja namanya established church, tapi gereja underground church tidak bisa dibendung karena terlalu banyaknya, dan terlalu lebarnya, terlalu luasnya, terlalu panjangnya, dan tidak ada seorang pun bisa menghentikan sampai pada hari ini. Meskipun hari ini kita melihat Presiden Xi Jinping melakukan begitu banyak akan satu hal, bagaimana underground church you must to stop, tapi sudah kita melihat hari ini tetap kita melihat gereja underground church tetap merambat terus-menerus. Kenapa demikian? Kitab suci dengan jelas berkata, orang yang meneruskan firman, aku akan mengalami penderitaan, tapi aku bersuka cita. Itulah janji Tuhan. Maka Jonathan Chow menuliskan apa strategi gereja. Apa yang menjadi strategi gereja? Maka saudara, strategi gereja di dalam underground church, saya akan bacakan ada 7 poin yang dituliskan oleh Dr. Jonathan Chow, saudara.
Pertama yaitu strategi gereja adalah pertama, gereja harus memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil adalah satu cara atau satu-satunya cara orang bertobat dan diselamatkan. Maka strategi gereja pertama adalah mengabarkan Injil supaya orang bertobat dan diselamatkan. Karena itulah satu-satunya cara. Kedua, yaitu adalah belajar memberani untuk mendoakan orang lain. Berani mendoakan orang bertobat. Berani mendoakan orang lain diselamatkan. Maka kadang mungkin kita berkata, doakan untuk om ini supaya bertobat. Doakan tante ini supaya bertobat. Doakan saudara ini untuk bertobat. Sudah belajar mendoakan orang lain. Itu kedua. Ketiga adalah belajar bagaimana membangun dan menguatkan orang percaya. Jadi menguatkan kerohanian kita, menguatkan orang lain, dan juga menguatkan pengertian mereka, menguatkan akan pemahaman mereka tentang kitab suci. Lalu keempat, yaitu adalah belajar mengenali ajaran yang sehat dan ajaran yang palsu. Jadi ajaran yang palsu harus kita berani katakan palsu. Ajaran yang benar harus kita katakan ada ajaran benar. Hari ini kita di China melihat banyak gereja palsu. Di China sendiri kita melihat banyak gereja-gereja yang mengatakan kami dianiaya, kami mengalami adalah satu serangan dari pemerintah. Betul, mereka mengalami juga. Tapi mereka punya ajaran palsu. Kenapa? Karena mereka mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Lalu mereka juga mengajarkan Tuhan adalah wanita, bukan roh, tapi Tuhan adalah wanita. Dan kita melihat banyak ajaran-ajaran yang tidak beres muncul. Maka gereja underground church justru adalah gereja yang harus memiliki fondasi ajaran. Yaitu ajaran yang benar, ajaran yang setia. Harus kita sama-sama adopsi. Dan gereja yang palsu, ajaran yang palsu, harus kita berani berkata, itu bukan kebenaran. Lalu berikutnya, yaitu kelima, yaitu gereja harus bertumbuh dan dewasa di dalam menghadapi segala sesuatu. Tidak boleh dengan emosi, tidak boleh dengan cara pandang manusia memandang segala sesuatu, tapi harus bertumbuh dan dewasa di dalam pengajaran kitab suci, melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Lalu keenam, secara organisasi, bagaimana gereja, underground church. Diajarkan bahwa engkau harus bersama-sama bersekutu dengan gereja-gereja sekitar. Jadi maksudnya adalah gereja-gereja yang sama kembali memberitakan Injil, ajarannya yang setia kepada firman, dan gereja-gereja atau persekutuan-persekutuan yang setia kepada Tuhan, bersekutu dengan gereja-gereja sekitar, di mana di saat ada satu gereja dan gereja yang lain, mereka bisa saling support, sampai kepada 30 sampai 50 gereja bersatu, jadikan itu sebagai sinode. Lalu sampai ada 10 sinode, baru bangun satu sinode besar. Wah, sudah, saya kaget loh. Mereka akhirnya, gereja tidak mungkin di dalam satu hal, yaitu dari sinode melakukan merintis gereja. Kita melihat yang dilakukan adalah mereka bersatu sampai 30 gereja, sampai 50 gereja, ada 30 gereja sampai 50 gereja menjadi satu sinode. Dan waktu sinode tersebut terjadi 10 sinode, itu bisa membangun sebuah sinode besar. Nah, itu terjadi di China, saudara. Kita melihat berarti kalau sampai banyaknya sinode, berarti menunjukkan bagaimana gereja terus bertumbuh. Dan ketujuh adalah bagaimana mereka memiliki semangat mengirimkan orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang punya berbakat untuk menjadi berkat bagi unreached people. Menjadi berkat bagi unreached people berarti untuk siapa, saudara? Adalah menjadi berkat bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Untuk generasi yang dewasa, generasi anak muda, sampai generasi yang masih kecil. Mereka butuh figur teladan untuk bagaimana membawa jiwa kembali pada Tuhan. Tentu saja, saudara, ini adalah satu artikel yang sangat-sangat memberkati saya secara pribadi.
Karena artikel ini justru menunjukkan kepada saya bagaimana Tuhan bekerja memimpin orang-orang percaya, memberitakan Injil, melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Dan di dalam penderitaannya mereka tetap dipakai Tuhan sampai mati. Nah, saudara, ini sesuatu hal yang kita perlu sama-sama belajar. Paulus mengajarkan jemaat Kolose, jangan engkau kecil hati. Aku penuh sukacita menderita. Bagaimana dengan engkau, jemaat Kolose? Maka ini pun jadi satu hal bagi kita semua. Khusus sekalian yang ada di China hari ini. Bagaimana saudara menjadi orang Kristen, kita tetap menjadi orang Kristen yang bersukacita. Meskipun kita belum bisa beribadah secara fisik, meskipun hari ini kita masih secara online, tapi ketahuilah saudara, pada saat kita bisa beribadah seperti hari ini, ketahuilah bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Dan waktu Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa beribadah, kita perlu untuk bagaimana belajar, untuk bukan sekedar menikmati ibadah dengan sukacita, tapi juga menikmati akan satu hal, penderitaan, bukan di dalam negative thinking. Tapi mengalami penderitaan pun adalah satu privilege karena kita diizinkan oleh Tuhan menderita baginya. Dan waktu kita bisa menderita baginya, bersukacitalah. Kenapa? Karena Tuhan akan menggenapi janjinya bagi kita semua. Dan kiranya Tuhan menguatkan kita, kiranya Tuhan memberikan akan satu hal, yaitu di mana kita semua tidak kecil hati. Tetapi setiap kita tetap masih punya kesetiaan untuk berjuang bagi kemuliaan Tuhan. Dimanapun sudah ditempatkan, marilah kita belajar. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan senantiasa digenapi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan tetaplah sudah, dimanapun sudah berada, kita melayani Tuhan di dalam porsi kita masing-masing. Tapi biar dalam pelayanan kita semua, kita dengan iman, dengan setia menjalankan meskipun menderita. Kiranya sukacita Tuhan terlimpahkan di dalam hidup kita semua. Mari kita pakai berdiri dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau berfirman bagi kami, memberikan guidance bagi kami. Karena kami tahu ya Tuhan, seringkali kami adalah orang-orang yang pengecut terhadap penderitaan. Kami seringkali menjadikan hidup kami adalah satu hidup yang tidak berarti. Karena kami seringkali melakukan sebuah pemurtatan kepada diri kami sendiri. Kami seringkali kurang percaya Injil, kami kurang memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Dan seringkali kami mempermainkan iman kami dengan segala opini-opini yang kami ada di dalam pikiran kami. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, seringkali kami yang kurang iman ini, yang seringkali kami gampang tergoncangkan dan terkecoh oleh begitu banyak hal-hal yang berusaha untuk menggagalkan iman kepercayaan kami. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan masih memakai jemaat Kolose, Tuhan memakai akan Paulus, dan Tuhan memakai Epafras, Tuhan memakai Timotius untuk dapat menjadi teladan untuk bagaimana jemaat Kolose belajar beriman di tengah kesulitan. Kami percaya ini semua adalah campur tangan Tuhan, dan inilah satu hal di mana Tuhan berbelas kasihan bagi orang-orang percaya supaya mereka dimenangkan oleh Tuhan dan mereka dapat mengalami kebesaran dan kemuliaan dan kemurnian Injil Tuhan. Dan kami berterima kasih kalau Tuhan masih pakai gereja yang sederhana ini untuk dapat menjadi berkat bagi kami semua. Yang kami tahu kami semua adalah orang-orang yang tersebar di seluruh tempat. Tetapi kami tahu ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus masih mau dapat memberikan guidance bagi kami bagaimana kami dapat hidup benar dan hidup suci dan hidup berkelimpahan di dalam penderitaan-Mu untuk kami dapat mempercayai Engkau adalah sungguh-sungguh Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berterima kasih atas mimbar gereja ini yang dengan keberanian menyatakan apa yang Tuhan mau kami terima. Dan kami tahu ya Tuhan, mungkin kami tersentak hati, kami terkritik maupun kami juga merasa sedih karena kami adalah orang-orang yang mungkin adalah orang-orang yang sama seperti yang terjadi, yaitu kami mungkin orang yang lemah iman.
Tapi kami mohon Tuhan pertobatan, kami mohon Tuhan bekerja, kami mohon Tuhan bangunkan dan bangkitkan, dan biarlah Tuhan yang segarkan kami kembali, supaya kami dapat menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dan sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan. Inilah doa seru kami ya Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Amin.